Dia tuh orang baik secara sosial, dermawan, dihormati. Kemusyrikan menyebar seperti air bah dari satu kabilah ke kabilah lain, dari satu kampung ke kampung lain, sampai ke seluruh Hijaz. Here we go, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Sarah Ladio, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke, here comes the topic today. Ini bukan sembarang cerita biasa ya, ini cerita tentang satu orang yang berhasil mengubah agama seluruh bangsa Arab dari tauhid mengesahkan Allah menjadi syirik, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Nah, orang itu namanya Amr bin Luhai bin Kama'a al-Huzai. Tapi kalau dalam literatur Arab klasik dia lebih dikenal dengan julukan Abu al-Ashnam, artinya bapak para berhala. Dan julukan itu bukan asal kasih, itu beneran gelar yang didapat dari apa yang dia lakuin sendiri. Bagaimana ceritanya? Simak quick. Skip. Sebelum mulai cerita, aku mau ngenalin, ini ada produk dari GEHEL nih. Aku pesan yang pedas, daun jeruk, pedas jeruk deh, pokoknya ada tulisan jeruknya. Mantep banget. Gak GEHEL, gak nagih. Kalau misal kalian untuk yang udah lama gak makan mie lidi pedas, ini enak banget, sumpah aku recommended banget. Cuman kalau aku pribadi kalau sebelum makan kan itu panjang-panjang ya, makanya itu jadi belepotan, bumbunya kemana-mana. Jadi aku biasanya kayak dihancurin dulu, dipatah-patahin, terus baru dimakan deh. Jujur aku pencinta pedas, jadi ini cocok banget untuk kalian-kalian yang pecinta pedas juga. Kalau makan itu harus pedas. Wah, gila, pedas banget. Ini kayaknya aku pause dulu deh mau minum. Pedas banget. Skip. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke soal Amr bin Luhai, kita perlu ngerti dulu kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, karena ini penting banget buat ngerti betapa besarnya perubahan yang dia bikin. Nah, Jazirah Arab itu aslinya tanah tauhid, tanah para nabi. Di sanalah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Di sanalah diajarkan ajaran Al-Hanafiyah As-Samha. Istilah Arab ini artinya jalan lurus yang bersih dan lapang. Pokoknya gak ada sekutu, gak ada perantara, langsung nyembah ke Allah. Keturunan Ismail mewarisi tradisi ini. Mereka tawaf di Baitullah, tawaf mengelilingi Ka'bah, berdoa hanya kepada Allah, dan menjalankan ritual haji dalam kemurnian tauhid gitu, dalam kemurniannya. Berabad-abad mereka jaga itu dengan setia, mereka ngelakuin itu. Dan bukan cuma itu, mereka juga mengenal nama-nama Allah, mengenal Ka'bah sebagai kiblat, dan mengerti bahwa haji adalah ibadah kepada Rabb yang satu. Itu semua warisan Nabi Ibrahim yang masih terjaga. Bayangin betapa murninya kondisi itu sebelum semuanya berubah gara-gara satu orang ini. Nah, masuk ke tokoh utama kita hari ini, Amr bin Luhai bukan orang sembarangan. Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah, suku yang memegang kendali penjagaan Ka'bah selama kurang lebih 300 tahun. 300 tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu panjang banget, itu lama banget. Dan yang bikin ini makin mencengangkan, Amr bin Luhai ini bukan tipe pemimpin yang jahat dan dibenci orang. Justru sebaliknya, Ibnu Hisham, sejarawan Islam klasik yang menulis Sirah Nabawiyah, mencatat bahwa Amr bin Luhai itu dikenal gemar bersedekah, dihormati dalam urusan agama, dan dicintai kaumnya. Benar-benar dicintai, Dia dianggap sebagai ulama besar dan wali yang disegani di seluruh penjuru Arab. Al-Suhaili, ulama lainnya, bahkan menyebut bahwa setiap musim haji, Amr bin Luhai bisa menyembelih hingga 10.000 unta dan membagi-bagikan 10.000 pakaian kepada bangsa Arab yang datang di musim haji. Gila nggak sih? Itu bukan dermawan lagi, itu udah level sultan di zaman itu. Dan karena kedudukannya itu, ucapannya diikuti seperti syariat. Dia ngomong apa yang langsung jadi aturan agama gitu. Apa kata dia dilakuin semua orang. Nah, itulah justru bahayanya. Nah, kehancuran itu, dan ini serius, beneran kehancuran peradaban. Semuanya bermula dari sebuah perjalanan biasa, perjalanan Amr bin Luhai ini ke wilayah Syam. Kalau sekarang itu wilayahnya udah masuk Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Singkat cerita, Amr bin Luhai sampai di daerah Ma'ab dari tanah Al-Balqa. Dia ketemu sama kaum Al-Malik. Itu keturunan Imlak bin Laus bin Sam bin Nuh. Ingat gak video aku sebelumnya yang ngebahas kalau para nabi itu keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Nah, yang ditemuin nama Amr bin Luhai ini keturunan Sam tapi yang menyembah berhala. Nah, Amr yang ngeliat itu dia penasaran terus nanya,
Berhala apa ini yang kalian sembah? Dijawabkan, Ini bisa mendatangkan hujan. Ini bisa ngasih pertolongan. Amr bin Luhai denger itu, dia bukannya menolak, bukannya ingkar, dia malah terkesan, kocak. Logikanya waktu itu begini, Syam ini kan negeri para nabi, tempat turunnya kitab-kitab samawi. Kalau penduduknya lakuin sesuatu, pasti bener dong. Kan mereka orang-orang yang punya ilmu lebih. Ini contoh nyata betapa berbahayanya logika yang keliru tapi dibungkus akal sehat, logical fallacy. Kelihatan masuk akal, tapi sebenarnya salah. Dia menilai kebenaran bukan dari wahyu, tapi dari orang sini kan pada lakuin ini, berarti bener dong. Singkat cerita, Amr minta satu berhala untuk dibawa pulang ke Jazirah Arab. Mereka pun menyerahkan sebuah berhala bernama Hubal, dan Hubal ini pun dibawa pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Hubal diletakkan di dalam Ka'bah, di tempat suci itu yang seharusnya hanya untuk Allah. Dan Amr bin Luhai berseru kepada seluruh penduduk Mekah. Dia ngomong, Aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi. Sembahlah ia agar kalian memperoleh syafaat dan lebih dekat kepada Allah, sang pemilik Ka'bah. Nah, karena Amr bin Luhai ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan disegani, ajakannya langsung diikuti. Satu persatu penduduk Mekah mulai menyembah Hubal. Dan karena Mekah adalah pusat spiritual seluruh Jazirah Arab, kabilah-kabilah lain pun mengikuti jejak mereka. Kemusyrikan menyebar seperti air bah dari satu kabilah ke kabilah lain, dari satu kampung ke kampung lain, sampai ke seluruh Hijaz. Astagfirullah, Amr, berdosa sekali kamu. Logika Amr waktu itu yang dia mikir berhala disembah di tanah para nabi, jadi semua orang harus nyembah berhala juga. Mungkin bagi orang awam kelihatan masuk akal ya, tapi disitulah bahayanya, Kesesatan yang paling mematikan bukan yang datang terang-terangan, tapi datang dengan kesan kebaikan dan alasan yang kelihatan kuat. Skip. Lanjut ke ceritanya, gak cukup dengan Hubal aja, Amr bin Luhai juga konon mendapat informasi dari kalangan jin bahwa berhala-berhala peninggalan kaum Nabi Nuh yang namanya Waswa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr terkubur di wilayah Jeddah. Berhala-berhala itu udah terkubur lama, ditinggalkan sejak zaman Nabi Nuh. Amr pun pergi menggali, beneran digali, dan berhala-berhala kuno itu berhasil dia temuin. Lalu pada musim haji dia bagi-bagikanlah berhala-berhala itu ke berbagai kabilah yang datang berkumpul. Masing-masing kabilah pulang membawa berhala ke kampung halamannya. Jadi kayak terciptalah warisan syirik yang tadinya udah terkubur selama berabad-abad, hidup kembali, tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Gara-gara satu orang dalam satu generasi, kesan religiusitas bangsa Arab berubah total. Skip. Selain menyembah dan menyebar berhala, Amr bin Luhai juga menciptakan tradisi-tradisi keagamaan palsu yang langsung dikutuk Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ma'idah ayat 103. Ada bahira, unta betina yang diharamkan susunya untuk manusia karena katanya didedikasikan untuk berhala. Ada saibah, unta yang dilepas bebas sebagai nazar untuk berhala. Ada wasilah dan ham, sistem khusus persembahan unta dan domba atas nama berhala. Semua ini bukan ajaran Nabi Ibrahim, ini karangan Amr bin Luhai sendiri. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang artinya permulaan dan akhir, kitab sejarah besar dalam Islam, menegaskan bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang masuk dalam cakupan ayat kutukan itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mikir, ini kan cerita sejarah, emang seberapa valid sih sumbernya? Jawabannya ada di hadis, bukan sekedar narasi biasa, tapi berupa ru'yah, yaitu penglihatan ilahi yang disampaikan langsung oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di dalam neraka. Dialah orang pertama yang memberlakukan as-sawaib. As-sawaib itu sistem berhala tadi, termasuk saibah dan sejenisnya. Dan dalam riwayat lain yang juga sahih, dialah orang pertama yang mengubah agama Ibrahim. Skip. Merinding gak sih? Ini bukan tuduhan dari sesama manusia. Ini pernyataan langsung dari Rasulullah berdasarkan apa yang beliau lihat sendiri. Bayangin gini, ketika Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, beliau menemukan hampir
360 berhala bertebaran di sekitar Ka'bah. 360, semua itu warisan langsung dari apa yang Amr bin Luhai mulai hampir 5 abad yang lalu. 5 abad itu bukan angka kecil ya, generasi demi generasi lahir dan tumbuh dalam kemusyrikan tanpa tahu bahwa nenek moyang mereka dulu menyembah Allah semata. Satu persatu berhala itu diruntuhkan, dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Ka'bah yang pernah ternodai itu kembali pada kemurniannya, kembali menjadi rumah yang semestinya hanya untuk Allah. Para ulama besar Islam dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Katsir, hingga Syekh Ibnu Baz di masa kontemporer, semuanya sepakat Amr bin Luhai adalah pelopor tunggal kemusyrikan di Jazirah Arab. Satu orang yang dengan wibawa sosialnya, dengan pengaruh politiknya, dengan reputasi dermawannya berhasil mengubah wajah religiusitas bangsa Arab selama hampir 5 abad. Jadi pelajaran terbesarnya bukan soal Amr bin Luhai yang jahat dari awal. Justru sebaliknya, dia tuh orang baik secara sosial, dermawan, dihormati. Tapi karena logikanya keliru, karena dia mengganti standar kebenaran dari wahyu menjadi kalau orang sini pada lakuin berarti ini benar, dia akhirnya menjadi penyebab kehancuran spiritual ratusan juta manusia selama hampir 500 tahun. Satu orang, satu keputusan yang keliru, 5 abad kerusakan. Ingat ya, popularitas seseorang bukan jaminan kebenarannya. Seorang tokoh bisa sangat dihormati, sangat dermawan, sangat dicintai masyarakat, tapi tetap bisa menjadi penyebar kesesatan. Allahu a'lam.